Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Metro, pimpinan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal, serta seluruh hadirin yang pada siang hari ini sempat ikut bergabung dalam acara rilis inflasi secara live. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami mengikuti kegiatan rilis inflasi Kota Metro bulan Januari 2022 pada hari ini, Rabu, tanggal 2 Februari 2022. Seperti biasa, pada awal bulan kami selalu menyampaikan indikator perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Kota Metro yang mengacu pada kondisi perubahan harga pada siang hari ini mengacu pada kondisi bulan Januari 2022. Bapak Ibu, perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Januari 2022 di Kota Metro secara umum menunjukkan adanya kenaikan harga. Hasil pantauan BPS di lapangan selama 1 bulan terakhir menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2022 terjadi inflasi sebesar 0,55%. Artinya pada bulan Januari 2022, harga rata-rata barang dan jasa secara umum di Kota Metro mengalami kenaikan sebesar 0,55% dibandingkan dengan kondisi harga pada bulan sebelumnya yaitu Desember 2021. Dengan nilai inflasi sebesar 0,55% pada bulan ini, maka tingkat inflasi tahun kalender atau inflasi kumulatif tercatat sama dengan inflasi bulanan, yaitu sebesar 0,55%. Kemudian untuk tingkat inflasi tahunan atau year on year, atau inflasi yang terjadi selama kurun waktu bulan Februari 2021 hingga Januari 2022 tercatat sebesar 2,76%. Sementara itu, untuk Kota Bandar Lampung, pada bulan Januari 2022 ini juga mengalami inflasi yaitu sebesar 0,38%. Dengan tingkat inflasi tahunan tercatat sebesar 1,71%. Dari 90 kota pantauan indeks harga konsumen di Indonesia, sebanyak 85 kota mengalami inflasi dan hanya 5 kota yang mengalami deflasi. Adapun inflasi tertinggi terjadi di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dengan inflasi sebesar 1,53%. Sementara itu, deflasi tertinggi terjadi di Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara sebesar minus 0,66%. Kota Metro secara nasional apabila di ranking menduduki peringkat ke-53 tertinggi tingkat inflasinya pada Januari ini. Sedangkan Kota Bandar Lampung berada pada peringkat ke-75 dari total 90 kota IHK di Indonesia. Sekarang kita lihat tren atau perkembangan inflasi dari bulan ke bulan dan tren inflasi tahunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Garis yang berwarna biru menggambarkan pergerakan inflasi selama tahun 2020, kemudian garis yang berwarna merah untuk tahun 2021, sedangkan yang berwarna hijau menunjukkan pergerakan inflasi tahun 2022. Pada inflasi bulanan atau month to month, dapat dilihat bahwa pada bulan ini terjadi inflasi seperti bulan sebelumnya. Secara umum, dalam 3 tahun terakhir, tren menunjukkan arah yang sama, di mana setiap awal tahun di Kota Metro mengalami inflasi yang relatif cukup tinggi. Inflasi yang terjadi pada bulan ini didorong oleh kenaikan harga pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, khususnya kenaikan harga pada komoditas rokok kretek filter, minyak goreng, hingga beras. Untuk kenaikan harga komoditas rokok kretek filter, serta komoditas rokok pada umumnya, disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam menaikkan cukai rokok di awal tahun 2022 ini, dengan rata-rata kenaikan cukai sebesar 12%. Sementara itu, untuk komoditas minyak goreng, harga di pasaran masih cukup tinggi, khususnya di pasar tradisional.
Meskipun pada pertengahan bulan Januari 2022 ini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan satu harga minyak goreng, yaitu sebesar Rp14.000 per liter di toko retail, namun dampaknya masih belum signifikan dalam menurunkan harga minyak goreng secara umum di pasar. Bahkan komoditas minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter saat ini langka di toko-toko retail seperti Indomaret dan Alfamart. Kemudian untuk komoditas beras, bulan ini mengalami kenaikan harga sebagai dampak dari kenaikan harga gabah di tingkat petani dan di penggilingan. Kenaikan harga ini didorong oleh produksi padi yang mengalami penurunan di akhir tahun 2021 ini. Selanjutnya kita lihat tren inflasi tahunan atau year on year. Inflasi tahunan pada Januari 2022 tercatat sebesar 2,76%. Angka ini berarti bahwa terjadi kenaikan harga rata-rata barang dan jasa secara umum pada kurun waktu 1 tahun ke belakang, yaitu dari Februari 2021 hingga Januari 2022, dibandingkan dengan kondisi harga pada Januari 2021 sebesar 2,76%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini relatif lebih besar, namun jika dikaitkan dengan target inflasi pemerintah, nilainya masih sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 3% plus minus 1. Dari pergerakan angka inflasi pada awal tahun 2022 ini dapat kita lihat bahwa pergerakan harga secara umum masih dapat terjaga dan dikendalikan dengan baik. Meskipun ada beberapa kebijakan dari pemerintah pusat yang mendorong terjadinya inflasi pada bulan ini, antara lain kebijakan kenaikan cukai rokok, pembatasan pemberian keringanan PPNBM untuk kendaraan roda 4, serta kenaikan harga beberapa komoditas seperti minyak goreng dan beras akibat stok yang terbatas dan produksi padi yang mengalami penurunan, sehingga mendorong terjadinya kenaikan harga. Secara umum, hasil pemantauan di lapangan selama bulan Januari 2022 ini diketahui bahwa ketersediaan barang kebutuhan pokok masih cukup dan distribusi pasokan barang relatif lancar. Kita semua berharap pada tahun 2022 ini catatan inflasi Kota Metro bisa lebih baik dan sesuai dengan harapan, di mana harga komoditas di pasaran tetap stabil, kemudian tetap terjaganya keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang, serta ketersediaan stok komoditas yang cukup, sehingga terjadi peningkatan pergerakan roda perekonomian masyarakat yang lebih baik. Sekarang kita masuk ke inflasi bulan Januari 2021 secara lebih detail, baik menurut kelompok pengeluaran maupun menurut komponennya. Pada kolom 3 dapat dilihat bahwa secara umum bulan Januari 2022 tercatat inflasi sebesar 0,55%. Dari 11 kelompok pengeluaran yang ada, tercatat 8 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, 1 kelompok pengeluaran mengalami deflasi, dan 2 kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami perubahan indeks harga. Selanjutnya kita akan lihat satu persatu secara lebih detail. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Ini menjadi kelompok pengeluaran yang paling tinggi dalam memberi andil terhadap terjadinya inflasi bulan ini, yaitu dengan andil sebesar 0,2895% dengan tingkat inflasi rata-rata sebesar 1,01%. Komoditas yang paling dominan memberikan andil kepada inflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah komoditas rokok kretek filter, minyak goreng, beras, cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Sebaliknya, komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami penurunan harga dan menekan laju inflasi yang terjadi pada bulan ini antara lain cabai merah, terong, dan bawang merah. Selanjutnya kita lihat kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Pada bulan ini mengalami inflasi sebesar 1,15% dan memberikan andil kepada terjadinya inflasi sebesar 0,0794. Komoditas dominan yang memberikan andil terhadap kenaikan indeks harga pada kelompok ini adalah kenaikan harga pada komoditas sabun deterjen bubuk atau cair,
upah asisten rumah tangga, dan kulkas atau lemari es. Kelompok pengeluaran lain yang mengalami inflasi bulan ini, namun angkanya tidak terlalu besar, antara lain kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok pengeluaran kesehatan, kelompok pengeluaran transportasi, kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, serta kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya. Selanjutnya kita lihat kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi bulan ini hanya satu, yaitu kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Ini mengalami penurunan harga rata-rata secara umum sebesar minus 0,61% dengan andil negatif terhadap inflasi sebesar 0,0339%. Komoditas yang paling dominan memberikan andil kepada deflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah biaya administrasi transfer uang, laptop atau notebook, dan televisi berwarna. Selanjutnya dapat kita lihat 10 besar komoditas yang memberikan andil atau sumbangan terhadap inflasi maupun deflasi di bulan Januari 2022. Komoditas yang memberikan andil 10 besar inflasi berturut-turut adalah rokok kretek filter, minyak goreng, beras, sabun deterjen bubuk atau cair, cabai rawit, daging ayam ras, ikan lele, sepeda motor, telur ayam ras, dan mobil. Sementara untuk komoditas yang memberikan andil deflasi 10 besar berturut-turut adalah cabai merah, televisi berwarna, terong, bawang merah, laptop atau notebook, ikan asin teri, ban luar motor, cat tembok, biaya administrasi transfer uang, dan tomat. Sekarang kita beralih ke perbandingan inflasi 24 kota di Sumatera. Dari 24 kota inflasi di Pulau Sumatera, seluruhnya mengalami inflasi pada bulan Januari 2022 ini, di mana kota metro menduduki peringkat ke-20 dari 24 kota pantauan di Pulau Sumatera, sedangkan kota Bandar Lampung menduduki peringkat ke-23. Kota dengan tingkat inflasi tertinggi di Sumatera dicatat oleh kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dengan inflasi sebesar 1,53%. Demikian informasi terkait inflasi bulan Januari 2022 Kota Metro yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk file berita resmi statistik inflasi dapat Bapak Ibu unduh atau download melalui website kami dengan alamat metrokota.bps.go.id. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, dan terima kasih atas perhatian semuanya yang telah mengikuti kegiatan rilis ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.